Diri kita wujud firman Allah yang hidup, Allah yang kelihatan. Judul ini adalah sebuah ajakan, panggilan, dan sekaligus gugatan untuk jati diri kita sebagai seorang pengikut Kristus. Setiap kita adalah gambaran Allah. Ia menciptakan kita menurut rupanya. Bisa kita temukan dalam Kejadian bab 5 ayat 1. Karena itu setiap orang adalah tanda yang menghadirkan Allah dalam kehidupan setiap hari. Ini adalah panggilan sekaligus tanggung jawab untuk setiap orang beriman. Mengabaikan tanggung jawab ini berarti kita mengingkari tujuan kehadiran kita di dunia ini sebagai gambaran Allah, sebagai rupa Allah. Semua kita tanpa kecuali sejatinya adalah putra-putri Allah. Karena itu kita dipanggil untuk menjadi jembatan kasih. Kita membagi dan membawa kasihnya kepada sesama. Untuk maksud ini, pertama-tama kita sendiri semestinya memiliki kasih. Kasih adalah Allah. Ia selalu mengkomunikasikan dirinya dengan kita melalui seluruh peristiwa kehidupan yang kita alami setiap hari. Saudara-saudariku, Allah mencintai setiap orang dengan kasih yang sama. Pengaruh dari kasih Allah itu berbeda-beda untuk setiap orang. Dikarenakan oleh keterbukaan dan kerelaan kita untuk menerima kasih-Nya, serta oleh kesediaan diri kita membiarkan diri kita untuk dipakai Allah menjadi sarana yang menghadirkan dan menghidupkan kasih-Nya. Semua kita adalah wujud firman Allah yang hidup, yang bisa saling membantu untuk menghasilkan buah yang baik dan berguna untuk kebaikan bersama. Diri kita semestinya menjadi tanah yang subur untuk firman Allah bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Kesaksian Nabi Yesaya menarik untuk kita simak. Yesaya adalah seorang nabi yang selalu membawa pengharapan dan penghiburan bagi umat Israel. Ia membagikan energi positif agar mereka hidup dalam semangat penuh kasih. Mereka menjadi saudara untuk semua dan dari semua. Lebih jauh, tujuan Nabi Yesaya yaitu supaya orang Israel kembali menyembah Allah dan berlaku adil dan benar dalam kehidupan setiap hari. Orang Israel diajak untuk hidup dalam semangat kasih. Dengan itu, mereka menolak homo hominidus, manusia menjadi serigala untuk sesamanya. Yesaya dengan sangat menarik melukiskan kebaikan dan belas kasih Allah dengan kenyataan kosmis, hujan dan salju. Hujan dan salju adalah hal alamiah yang dialami oleh orang Israel. Tuhan berfirman, seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuat subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman yang keluar dari mulut Allah. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Yesaya bab 55 ayat 10 sampai 11. Kebaikan Tuhan tiada batasnya. Ia mengasihi setiap orang yang percaya kepadanya. Kemurahan dan berkat Tuhan sama untuk semua orang.
seperti hujan diturunkan ke bumi untuk semua orang. Demikian juga matahari terbit setiap harinya untuk menerangi setiap orang. Walaupun kabut tebal menghalangi sinar matahari, itu bukan berarti matahari tidak ada. Matahari tidak bersinar. Setelah kabut tebal selesai, sinar matahari akan kembali terlihat. Allah tidak memiliki kasih. Manusia sendirilah yang keluar dari lingkaran kasih Allah karena dosanya. Demikian juga dengan rahmat dan berkat Tuhan untuk kita. Tidak pernah berhenti dan selesai. Hanya kadang berkat dan rahmat Tuhan itu tidak bisa kita rasakan. Karena kita diselimuti oleh pelbagai kabut kehidupan. Kabut yang menghalangi berkat Tuhan sampai kepada kita. Misalnya, pertama, hilangnya damai dalam pikiran dan dalam hati kita. Orang yang kehilangan rasa damai, pasti ia selalu dipenuhi dengan kecemasan, ketakutan, ketidaktentraman dalam hidup. Kegelisahan tanpa hentilah yang akan menemaninya setiap saat. Ia dipenuhi dengan pikiran negatif, bahkan energi negatif. Absennya kedamaian dalam hidup seseorang membuat orang tersebut senantiasa mengalami kecemasan tanpa henti, ketidakmenentuan dalam hidup. Yang kedua, dipenuhi dengan amarah, iri, dengki, dan cemburu. Orang yang dipenuhi dengan perasaan-perasaan ini sukar untuk mengalami berkat Tuhan. Perasaan-perasaan itu yang menutupi pintu berkat bagi mereka. Perasaan-perasaan itu melahirkan hal negatif. Energi dan pikiran negatif tidak pernah melahirkan hal positif. Pikiran negatif selalu menggandakan dirinya untuk menghasilkan hal-hal yang negatif dalam diri seseorang. Iri, dengki, cemburu, dan amarah adalah penyebab utama hilangnya damai bagi seseorang. Yang ketiga, dipenuhi dengan dosa. Orang yang dipenuhi dosa dan yang tidak mengakui dosanya pasti susah untuk mendapat berkat dan rahmat Tuhan. Karena hatinya diselimuti oleh kegelapan dosa. Dosa merampas seluruh kebebasan, sukacita dan damai dalam hidup seseorang dan menukarnya dengan kecemasan tanpa henti. Pertanyaannya, apakah itu semua akan menjadi akhir cerita? Dan tidak ada lagi pengharapan untuk orang yang mengalami ketiga situasi tadi? Tentu tidak. Sekali lagi, tentu tidak. Masih ada banyak cara dan jalan untuk bisa keluar dari situasi yang tak beruntung itu. Caranya, pertama, ciptakan suasana damai, sukacita, dan pertobatan sejati dalam hidup setiap hari. Hati yang sungguh bertobat senantiasa menjadi tempat tinggal Allah. Allah bersemayam dalam diri orang yang bersih hatinya. Berkat Allah akan melimpah untuk orang seperti ini. Ingat, Yesus pernah berpesan, siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, supaya ia berkelimpahan. Itu bisa kita temukan dalam cerita tentang talenta, tentang minat, atau juga tentang penabur benih yang kita dengar dalam bacaan hari Minggu ini. Itu Matius bab 13 ayat 1 sampai 23. Yang kedua, caranya supaya kita bisa menerima berkat Tuhan. Intim dengan Allah. Datanglah selalu kepada Tuhan. Bawalah seluruh diri kita. Apa yang kita hidupi, apa yang kita alami dalam hidup ini kepada Tuhan. Serahkan semua yang kita alami ke dalam tangannya. Penyerahan diri kepada Tuhan tidak ada kata andaikan, jikalau. Misalnya, andaikan saya sukses dalam usaha ini, saya akan percaya kepadamu. Kalau saya memperoleh apa yang saya rencanakan,
saya akan kembali lagi kepadamu. Jikalau rumah tangga kami harmonis, baru saya percaya kepadamu lagi. Kalau anak saya sukses, baru saya datang lagi kepadamu. Saudara-saudari, intim dengan Tuhan tidak ada kata jikalau, andai kata, tetapi datanglah kepadanya. Itu adalah sebuah keharusan. Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Intim dengan Allah mestinya tanpa syarat. Itu adalah sebuah keharusan yang lahir dari sebuah kesadaran yang bebas. Karena kita tidak bisa mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Kita mestinya hidup dan berjalan bersama Allah, baik dalam suka maupun dalam duka. Allah adalah alasan untuk kita hidup. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, dari awal sampai selamanya. Tuhan memberkati.